Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beredar isu, terbukti menghabisi anak dan istrinya. Yosef dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Benarkah? Namun sebelum lanjut, jika Anda berkenan, ringankanlah jari Anda untuk menekan tombol like, subscribe, juga notifikasinya, agar Anda semua tidak ketinggalan berita menarik dari Tribun Tulip. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai selesai agar tidak salah dalam memahami informasi. Setelah 7 bulan berjalannya kasus Subang, akhirnya kita sampai pada suatu titik di mana akan dilakukannya persidangan kepada sosok tersangka. Berhubungan dengan hal itu, seorang pakar hukum kembali mengulas mengenai tersangka Rajapati ini. Namun sebelum mengutarakan isi pikirannya, sang pakar memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada pihak penyidik. Apresiasi yang luar biasa kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Anirian Jaya yang telah menerjunkan tim ke TKP. Dan kasus ini sebenarnya sudah begitu banyak bukti petunjuk yang mengarah pada terduga Yosef. Sehingga agar segera dapat menetapkan Yosef sebagai tersangkanya, kata Ricky melalui keterangannya pada tanggal 16 September tahun 2021. Ricky melanjutkan mengenai siapa sosok yang cukup kuat untuk dijadikan tersangka. Ricky menyebut jika ada 2 bukti yang seakan membuktikan bahwa Yosef memang pelakunya. Bukti petunjuk pertama dan paling kuat itu antara lain adanya bercak darah di jaket Yosef. Bercak darah diduga kuat darah anak dan istrinya. Saat terjadi peristiwa tersebut terjadi karena bagian kepala korban luka parah. Dan sangat tidak logis apabila tanggal 18 Agustus pagi setelah kejadian Rajapati, Yosef datang ke TKP, langsung membuka jaket dan meletakkan sembarang jaketnya di TKP. Karena di TKP banyak darah imbuh Rizky. Rizky melanjutkan bahwa bukti kedua adalah mengaku Yosef yang nampak tak wajar. Begitu kata Yosef saat wawancara sama wartawan. Padahal Yosef belum lihat mayat saat datang ke TKP. Datang kedua kali baru lihat mayat di mobil. Saat masuk ke dalam rumah semua berantakan, kok bisa langsung bilang hancur. Mungkin ada pembunuhan. Normalnya ketika seorang suami mencari istri dan anaknya dan tidak ditemukan di dalam rumah, seorang suami tidak akan memakai kata hancur. Mungkin ada pembunuhan, karena kan seharusnya tak tahu apa-apa yang terjadi, ungkap Ricky. Ricky juga melanjutkan bahwa ada hal yang tak wajar dari pernyataan Yosef mengenai mobil Alphard. Yosef sempat menyebut saya tidak otak-atik mobil, di mana hal itu sungguh janggal menurut Ricky. Tetapi ternyata kemudian di bagasi ditemukan ada 2 mayat. Kenapa bisa kebetulan ada 2 mayat? Peristiwa terjadi saat Yosef meninggalkan rumah dan anak istrinya telah meninggal saat Yosef kembali ke TKP. Kenapa banyak yang kebetulan dia datang untuk kedua kalinya ke TKP baru lihat mayat di bagasi mobil setelah balik dari Polsek Jalan Jagat. Itu adalah 4 bukti petunjuk yang sangat kuat. Ini pernyataan Ricky Fernando. Ini dapat kita simpulkan bahwa Yosef memang seakan pelakunya. Kita berpindah sedikit ke persidangan menurut Undang-Undang Saksi Hukuman terhadap pelaku Rajapati. Berencana diatur dalam pasal 340 KUHP yang ancamannya adalah pidana mati. Selain pidana mati, pidana penjara juga merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik penjara seumur hidup maupun penjara dalam waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Ikuti berita selengkapnya terkait kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak. Dan bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Kami tim kru dari Tribun Tulip mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.